Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba telusuri lebih dalam ya sebuah topik yang mungkin relevan banget buat banyak orang. Yaitu gimana sih caranya mengenali panduan spiritual yang otentik. Apalagi di tengah, ya banyaknya klaim sekarang ini. Kita akan fokus membedakan figur panutan yang sejati gitu ya, dengan mereka yang mungkin hanya berlindung di balik nama besar aja. Nah, bahan diskusi kita kali ini cukup unik nih. Ada sebuah dokumen judulnya 37 KPI Guru Mursyid Sejati Abah Anom. Ini bukan teori loh, tapi hasil observasi panjang. Kayaknya sekitar 37 tahun ya, oleh Ustadz Muhammad Tis'a terhadap Abah Anom. Jadi kita bakal gali perspektif spesifik dari pengamatan langsung ini. Tepat sekali. Jadi misi kita hari ini itu membedah 37 indikator kinerja utama atau KPI ini. Bukan cuma buat paham sosok Abah Anom menurut Ustadz Tis'a aja sih, tapi yang lebih penting ini bisa jadi kerangka berpikir buat Anda juga. Gimana caranya ngenalin ciri kepemimpinan spiritual yang tulus, yang berintegritas. Ya, setidaknya dari sudut pandang sumber ini. Mari kita lihat bareng-bareng ya. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Siapa sih Abah Anom ini yang jadi fokus pengamatan? Di sini beliau digambarkan sebagai guru mursyid kamil mukamil. Itu istilah buat guru spiritual yang dianggap sempurna dan bisa menyempurnakan muridnya. Nah, pengamatnya ini, Ustadz Muhammad Tis'a, beliau sarjana pengajian Islam, punya sertifikasi ISO juga, dan yang paling krusial, murid langsung. Mengamati Abah Anom dari dekat sejak 1987 sampai wafatnya. Wah, 37 tahun itu pasti perspektifnya dalam banget ya. Betul, durasi pengamatan itu ya. Itu ngasih bobot tersendiri. Nah, pertanyaannya kan, kenapa perlu dirumuskan KPI segala gitu? Kalau menurut catatan Ustadz Tis'a, pemicunya itu fenomena setelah Abah Anom wafat. Jadi, muncul individu-individu, bisa dari keluarga ya, anak, istri, atau bahkan wakil resmi yang dulu ditunjuk. Mereka ini pakai nama besar Abah Anom, tapi perilakunya, nah ini menurut pengamatan ya, dianggap nggak selaras gitu. Nggak nyerminin akhlak Abah Anom semasa hidup. Makanya terasa perlu ada standar, ada alat ukur yang jelas. Oh, jadi semacam upaya membedakan ya antara pewaris spiritual yang beneran sama yang mungkin cuma manfaatin kedekatan atau jabatan gitu ya. Menarik banget nih bedanya mursyid itu sendiri sama orang sekitarnya, termasuk wakil atau keluarga. Jadi kedekatan fisik atau status formal itu nggak otomatis jaminan warisan spiritual ya, menurut pandangan ini? Persis. Ada semacam kebutuhan gitu ya untuk memisahkan antara meneladani ajaran dan akhlaknya dengan yang sekedar ya nebeng popularitas lah, atau cari untung materi, atau bahkan pengaruh kekuasaan pakai nama besar beliau. Nah, itu latar belakangnya kenapa KPI ini dirumuskan. Terus, kenapa angkanya 37? Ada makna khususnya kah? Oh, ternyata ada ya. Angka 37 ini dipilih karena sesuai sama urutan Abah Anom dalam silsilah spiritual para guru sebelumnya. Beliau itu yang ke-37, jadi kayak simbol gitu bahwa siapapun yang ngaku murid atau merasa nerusin ajaran beliau, ya idealnya diukur pakai standar ini, standar ke-37. Oke, mari kita masuk ke inti KPI-nya nih. Ada 37 poin kan? Banyak juga ya. Kita coba kelompokkan aja biar gampang dicerna. Mulai dari pilar utama dulu kali ya, disiplin spiritual dan ibadah. Pengamatan Ustadz Tis'a ini nyorot beberapa hal kunci. Pertama, konsisten sholat berjamaah. Katanya Abah Anom hampir nggak pernah absen kecuali sakit parah dan sering jadi imam. Kedua, disiplin waktu, selalu di masjid sebelum azan. Ketiga, komitmen zikir bersama, selalu ikut kalau fisiknya memungkinkan. Ini nunjukin ibadah tuh bukan cuma ritual ya, tapi udah jadi kayak detak jantung kehidupan beliau, gitu. Ya, dan yang menarik dicatat di sini, kedisiplinan ritual ini dilihat bukan sebagai tujuan akhir, tapi cerminan komitmen batin yang keluar gitu. Nah, ini nyambung banget ke aspek berikutnya, keramahan dan penghargaan ke sesama. Ada beberapa poin yang ditekankan banget di sini. Misalnya, kebiasaan menjamu setiap tamu. Tanpa pandang bulu loh status sosialnya apa, penampilannya gimana, semua dikasih makan. Terus sikap ngutamain tamu, sampai rela ngorbanin waktu istirahatnya. Wah, itu standar keramahan yang luar biasa tinggi ya yang digambarkan di sini. Gimana pengamatan Ustadz Tis'a membingkai ini? Apakah ini dilihat sebagai teladan unik yang cuma bisa dilakukan figur sekelas Abah Anom atau standar yang diharapkan bisa diupayakan juga sama pengikutnya?
Sumber Indi sih cenderung nyajiinnya sebagai bagian integral dari karakter Abah Anom ya, sebagai teladan gitu. Tapi implikasinya, yaitu akhlak kayak gini tuh buah dari kedalaman spiritual, bukan sesuatu yang kepisah. Poin krusial lainnya, beliau itu nggak pernah ngehina tamu. Bahkan yang katakanlah penampilannya aneh gitu. Alasannya, menurut Ustadz Tisa, karena Abah Anom mandangnya mereka datang cari pencerahan, bukan buat dinilai luarnya. Ini nunjukin penerimaan yang, wah luar biasa sih. Sungguh, perspektif yang dalam banget ya soal cara memandang sesama. Nah, sekarang gimana dengan akhlak di interaksi sehari-hari? Di luar ibadah atau nyambut tamu? Catatan pengamatan ini merinci beberapa aspek nih. Senyumnya tulus, bukan basa-basi. Komunikasinya terukur. Ngomong seperlunya, kata-katanya dijaga. Terus, nyampein ilmu spiritual cuma pas waktu dan tempatnya tepat. Nasihatnya juga fokus solusi, lembut, gak ngejudge atau ngejatuhin. Beliau juga pendengar yang baik katanya, penuh perhatian. Ada detail menarik juga soal jaga syariat, kayak pakai kain pas salaman sama non-muhrim. Ya, aspek komunikasi ini penting banget. Dan ini nyambung juga ke gimana beliau ngerespon hal negatif. Ini juga jadi indikator kunci loh. Menurut pengamatan Ustadz Tisa selama puluhan tahun itu, Abah Anom dilaporkan nggak pernah kelihatan marah. Sama sekali. Bahkan pas dihina atau difitnah. Tetap tenang. Lebih dari itu, ada aspek perlindungan spiritual yang aktif. Beliau nggak pernah nyeritain keburukan atau aib orang lain ke murid-muridnya. Nggak pernah. Fokusnya selalu ke pembersihan hati si murid. Bukan malah notorin pakai info negatif soal orang lain. Ini level pengendalian diri sama fokus positif yang tinggi banget ya. Menarik sekali. Lalu, gimana soal gaya hidup dan integritas personal? Ini kan sering jadi sorotan. Pengamatan Ustadz Tisa nyatet pakaiannya sederhana banget, nggak ada pamer merek, adab makannya rapi, sopan. Satu poin gaya hidup yang ditekankan banget, beliau nggak merokok. Ini dibingkai sebagai bagian dari jaga kesucian diri. Jadi pilihan gaya hidup pun dilihat dari kacamata spiritual. Bener. Jadi ngehubungin pilihan sederhana kayak nggak merokok dengan konsep spiritual yang lebih luas. Poin lain soal integritas, beliau rutin periksa kesehatan. Memandang fisik itu amanah. Sikap tawadu atau rendah hati juga disorot. Meskipun guru besar sering minta didoain murid. Dan soal integritas finansial, ini tegas banget di catatan itu. Nggak ada kotak amal di tempat mencolok, nggak pernah minta sumbangan, apalagi jual doa. Dan yang paling dasar, ngajar spiritualnya itu gratis. Sama sekali nggak ada tarif. Wah, poin pengajaran gratis sama nggak ada kotak amal ini kontras banget ya sama banyak praktek yang mungkin kita lihat di luar sana. Ini pasti dianggap fundamental banget ya dalam pengamatan Ustadz Tisa. Gitu. Menariknya lagi nih, observasi Ustadz Tisa yang punya latar belakang manajemen ISO, itu juga nyakup aspek manajemen dan profesionalisme. Ini mungkin agak kaget ya buat sebagian orang. Abah Anom menurut catatannya punya sistem yang rapi. Protokolnya jelas, administrasinya tertata, ada nomor rujukan, arsipnya rapi. Dan yang krusial, meritokrasi. Milih wakil atau petugas itu berdasarkan kualitas dan kapasitas, bukan hubungan darah atau nepotisme. Wah, aspek manajemen ini agak nggak terduga ya. Apa Ustadz Tisa dalam pengamatannya ngejelasin kenapa gitu profesionalisme kayak gini penting dalam kepemimpinan spiritual? Ada kaitan langsungnya? Catatan itu nggak merinci kenapanya secara filosofis ya, lebih ke observasi bahwa ini terjadi. Tapi implikasinya jelas, spiritualitas yang otentik itu nggak bertentangan sama tata kelola yang baik, justru bisa jalan bareng. Kerapian manajemen ini dilihat sebagai cerminan dari keteraturan batin dan keseriusan dalam mengemban amanah gitu. Masuk akal, masuk akal. Lalu gimana soal kehidupan keluarga dan sosial beliau? Ada 2 poin penting yang dicatat di sini. Pertama, kesetiaan pada satu istri seumur hidup, gak poligami. Ini dilihat sebagai bentuk komitmen. Dan kedua, kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, aktif dalam kegiatan bantu masyarakat sekitar. Betul, ini ngehubungin spiritualitas pribadi dengan dampak sosialnya ya. Sejalan sama konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin itu, rahmat bagi semesta alam. Nah, ini bawa kita ke etika spiritual dalam interaksi. Catatannya meliputi jaga lisan dari gosip atau ngomongin aib orang, hormati guru atau mursyid lain, nggak ngeritik metode mereka, jaga batasan, nggak nyampurin urusan murid dari guru lain, fokus ke esensi ajaran, bukan pamer-pamer pengalaman mistis, jaga kerahasiaan hubungan dengan gurunya sendiri, dan setiap ucapan itu hasil pertimbangan matang. Wah, ini adab tingkat tinggi sih. Dari ibadah personal sampai etika antar guru,
Terakhir nih, aspek kewarganegaraan dan karakter. Pengamatan ini nyonat soal nasionalisme positif. Cinta negara, ikut pemilu, taat pajak. Terus, nggak cari popularitas atau promosi diri. Karakternya konsisten, depan belakang sama. Dan satu poin yang sangat membumi, taat hukum, baik agama maupun negara, bahkan dalam hal kecil. Iya, poin soal taat hukum dalam hal kecil ini ditekankan banget. Nggak ngebut, nggak buang sampah sembarangan, nggak nyerobot antrian. Perspektifnya adalah akhlak sejati itu justru keuji dalam konsistensi di hal-hal yang sering dianggap sepele ini. Ini nunjukin spiritualitas itu ya membumi gitu, bukan cuma konsep abstrak di awang-awang. Nah, selain 37 KPI ini, katanya ada 2 elemen lagi yang dianggap krusial ya dalam panduan ini. Ada surat petunjuk sama amanat tanbih. Bisa dijelasin dikit? Oh iya tentu, surat penunjuk ini digambarin sebagai panduan tertulis dari Abah Anom yang wajib diikuti murid untuk amalan dan keputusan penting. Mengabaikannya, nah menurut perspektif ini, sama aja ngikutin hawa nafsu, bukan lagi bimbingan guru. Terus amanat tanbih, itu semacam wasiat lah, isinya nasihat, utamanya jaga persatuan, jangan pecah belah setelah beliau wafat. Kepatuhan kedua dokumen ini dianggap syarat mutlak jadi murid sejati. Penekanannya di ittiba, ngikutin secara patuh, bukan inovasi sendiri di luar arahan. Oke, jadi kombinasi antara karakter ya, dari 37 KPI, dan kepatuhan pada panduan tertulis, yaitu surat penunjuk dan tanbih. Nah, berdasarkan semua ini, gimana materi ini secara eksplisit ngebedain pengikut sejati versus yang ya sekedar ngaku atau manfaatin nama? Ditegaskan banget bahwa status sejati itu bukan ditentukan formalitas. Kayak keanggotaan organisasi tarekat, sering ikut halakoh, banyak teman ikhwan di medsos, status keluarga, atau bahkan jabatan resmi jadi wakil. Itu semua bukan jaminan katanya. Lalu ukurannya apa dong? Nah, ukuran sejatinya menurut perspektif Ustadz A ini adalah kombinasi beberapa hal. Pertama, ya jelas, konsistensi dalam praktek nilai-nilai di 37 KPI itu. Kedua, kepatuhan mutlak sama amanat tanbih dan surat petunjuk. Ketiga, niru sistem manajemen yang rapi tadi. Keempat, taat hukum, agama, dan negara. Kelima, jaga akhlak secara menyeluruh di semua aspek hidup. Ini kan jauh lebih substansial ya daripada sekedar klaim atau atribut luar aja. Materi ini juga ngasih semacam ramu keringatan gitu ya, atau red flags lah istilahnya. Hal-hal yang patut diwaspadai kalau muncul di seseorang yang ngaku penerus atau pengikut Abah Anom. Apa aja tuh contohnya? Biar kita lebih aware. Ya, ada beberapa tanda yang disaranin buat diwaspadai. Misalnya, masang kotak amal secara mencolok, minta bayaran buat ngajar spiritual, merokok, ya karena kontras sama contoh Abah Anom. Terus sikapnya kasar pas nasehatin, gampang marah kalau dikritik, suka nyeritain hal negatif orang lain ke murid, ngerendahin tamu, praktik nepotisme, dan yang paling fundamental, nggak patuh sama arahan surat petunjuk. Kalau ada kombinasi dari tanda-tanda ini, ya sarannya sih untuk sangat hati-hati. Wah, ini kayak checklist praktis ya buat penilaian awal. Lantas, apa seruan atau saran konkret dari Ustadz Tisa buat para pengikut atau siapapun yang cari kejelasan di konteks ini? Seruannya cukup jelas sih, dan bertahap gitu. Pertama, sikap kritis. Jangan gampang terpesona sama klaim kehebatan, kedekatan fisik dulu, status keluarga, atau jabatan formal. Itu semua bukan ukuran utama menurut kerangka ini. Kedua, pakai 37 KPI ini sebagai alat ukur aktif. Jadiin filter buat nilai siapapun yang ngaku mewarisi ajaran Abah Anom. Ketiga, amati konsistensi dalam 6 poin kunci tadi. KPI, tanbih, surat penunjuk, sistem manajemen, ketaatan hukum, sama akhlak menyeluruh. Keempat, nah ini penting, berani nanya langsung dan spesifik. Apakah Anda ikut surat penunjuk? Ada biaya nggak buat belajar di sini? Gimana sistem manajemennya? Pandangannya, kebenaran tuh nggak perlu takut diuji lah. Jadi intinya observasi mendalam dan keberanian verifikasi ya. Terus, tujuan akhir dari semua anjuran ini apa sebenarnya? Tujuan utamanya, seperti yang ditekankan di materi ini, adalah penjagaan atau hifz. Jaga kemurnian ajaran Abah Anom dan kehormatan beliau sebagai guru, supaya nggak dieksploitasi sama oknum yang motifnya pribadi. Ini semacam upaya kolektif lah buat ngelindungin warisan spiritual dari, ya, degradasi atau penyalahgunaan. Baiklah. Jadi kita sudah membedah ya kerangka 37 KPI dari pengamatan panjang Ustadz Muhammad Tisa ini.
Ini nawarin lensa yang sangat spesifik ya, buat nilai autentisitas klaim spiritual, setidaknya dalam konteks Abah Anom menurut sumber ini. Penekanannya jelas banget, karakter dan akhlak yang konsisten, yang kebukti dalam tindakan sehari-hari, dan kepatuhan pada panduan. Itu jauh lebih penting daripada sekedar klaim, kedekatan historis, atau status formal. Iya, dan menariknya lagi, meskipun lahir dari konteks yang spesifik banget ya, kerangka berpikir ini sebenarnya mancing pertanyaan yang lebih universal buat Anda renungkan. Gimana caranya kita bisa nerapin prinsip serupa, yaitu ngeliat melampaui citra permukaan, fokus ke karakter dan tindakan konsisten pas kita ngeevaluasi berbagai bentuk panduan, informasi, atau kepemimpinan di aspek kehidupan Anda yang lain. Entah itu di dunia kerja, pas nyerna berita, atau milih panutan di bidang apapun gitu. Pertanyaan yang bagus banget. Ini membawa kita ke pemikiran penutup nih. Di era di mana citra bisa direkayasa dan disebar secepat kilat, ya kan? Gimana Anda bisa melatih kepekaan untuk melakukan pengamatan mendalam dan nerapin semacam pengukuran berbasis karakter kayak yang dicontohin di KPI ini? Gimana Anda bisa pakai itu pas nilai berbagai informasi atau figur publik yang Anda jumpai? Bahkan di luar ranah spiritual. Sebuah tantangan lah ya untuk kita semua renungkan. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.